Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewa Putu Wirata. Saya selaku Ketua Umum di Yayasan Sayang Bali. Yayasan Sayang Bali ini berdiri tahun 2012. Jadi awalnya saya sebagai pemandu wisata biasanya sering mengajak tamu. Nah, waktu sebelum berdiri yayasan ini saya biasanya banyak membantu anak-anak yang di luar. Kalau kita berkunjung ke suatu desa dengan tamu, terus kita ada melihat anak yang cacat atau anak yang sakit. Nah, itu biasanya kita foto orangnya. Kita minta alamat lengkap, nomor telepon, nah itu kita share di Facebook atau ya Facebook lah waktu itu, karena saya sudah tahun 2011 itu kita sudah mengenal lah teknologi itu. Nah itu banyak anak-anak yang di luar yang kita bantu seperti itu. Nah dengan berjalannya waktu, di samping itu pembuangan bayi juga kan waktu itu sebenarnya sudah ada juga gitu. Nah akhirnya kita ketemu dengan Bapak Ide Bagus Pancimo namanya, mereka di Dinas Sosial seperti itu, karena mereka tahu juga saya sering kegiatan di jalan seperti itu. Nah akhirnya kebetulan waktu itu juga ada bayi satu awalnya tuh satu bayi saja seperti itu. Jadi di rumah sakit dan sakitnya cukup parah, sudah bisa pulang secara medis, nah cuman bayinya harus tetap dirawat. Nah dari satu bayi itu akhirnya kami diinformasi, karena saya kebetulan juga sudah punya anak 3, bisa kita tangani satu bayi gampang gitu ya. Awalnya itu kita belum ada niat untuk bangun yayasan juga belum. Dari awal satu bayi itu kita rawat dengan keluarga di rumah. Nah tidak ada selang berapa bulan 3 bayi sekaligus ada pembuangan, ada sesetan, terus ada di mana lagi itu. Nah kita bingung juga kan waktu itu. Nah akhirnya tercetuslah terbentuknya yayasan ini gitu. Ya terus terang kalau Yayasan Sayang Bali ini kan pertama kali di Bali berdiri, karena sebelum berdiri yayasan ini, kalau bayi-bayi yang dibuang ditelantarkan itu biasanya dinas sosial itu untuk memproses bayi itu, kalau umpamanya di rumah sakit sudah sehat bayi kan harus keluar. Nah sedangkan kalau untuk mencarikan calon orang tua angkat itu kan syaratnya juga perlu waktu. Nah itulah kenapa kita hadir seperti itu, karena untuk Dinas Sosial Provinsi Bali kan tidak punya layanan untuk bayi. Nah itulah kita swasta ini hadir khusus menangani masalah bayi seperti itu. Jadi singkat cerita dari tahun 2012 sampai sekarang hampir 45 bayi sudah kita tangani. Jadi 35 bayi diantaranya itu sudah mendapatkan orang tua angkat. Jadi itu, dan sekarang tersisa masih 10 anak. Dan 2 anak ada cacat berat seperti itu. Perawatannya itu 100% tergantung dengan orang lain. Bayangkan, sekarang namanya Amel itu sekarang umurnya sudah 7,5 tahun. Dia tidak bisa berjalan, tangannya tidak berfungsi, dia hanya bisa guling-guling saja, padahal anaknya pinter, cacat kaki dan tangan. Iya, karena ya mungkin saja waktu dia hamil, mau digugurin segala macam, akhirnya anaknya lahir cacat. Bayangkan itu, padahal anaknya pinter. Jadi tuh hak anak itu sampai sekarang itu dia tuh menderita seperti itu. Itu belum lagi yang namanya Bima, sama juga tuh saraf lebih parah lagi, ngomong tidak bisa, duduk tidak bisa, sekarang udah hampir 6,5 tahun. Dan itu pun setiap bulan dari baru lahir sampai sekarang nggak pernah putus obat. Bayangkan itu. Amel si Bima ini bahkan dia akan seumur hidupnya dia itu. Kita sampai bingung nih, padahal si Amel itu sampai ke Singapura operasi belum bisa juga. Kadang-kadang dalam hati dia, kenapa saya harus begini seperti itu. Kadang-kadang yang saudara lainnya kan bisa berjalan seperti itu. Ya kita selalu motivasi gitu ya, tapi syukur anaknya juga istilahnya tidak cepat kecil hati seperti itu, jadi bisa tetap ceria juga seperti itu. Kalau dari pemerintah tidak ada, ya artinya sifatnya istilahnya kadang-kadang aja ini full murni swasta ini ya. Jadi kita
dalam operasional itu memang hanya bantuan dari donatur gitu ya. Karena kita bukan ini bagian dari pemerintah, enggak. Cuman izinnya dari Dinas Sosial Provinsi Bali gitu ya. Jadi untuk perawat, gaji perawat tiap bulan, susu dan segala macam itu kita munir bantuan dari donatur dari awal berdiri sampai sekarang. Dan di sini pun kita harus memperkerjakan perawat semua. Jadi dia harus punya basic kesehatan juga karena kita lembaga seperti itu. Sedangkan bayi yang kita rawat juga ada yang dibuang di tong sampah, bayangkan ada yang buang di got, itu kan semua mempunyai permasalahan yang yang cukup pelik juga seperti itu. Ya, kita hanya media sosial Facebook ya. Itu dikelola sendiri. Iya, iya. Jadi kalau di sini kalau sekarang kan kalau IG kita kan Yayasan Sayang Bali, Yayasan Sayang Bali. Terus kalau Facebooknya juga sama. Jadi dari media itu, karena di sana kita selalu update. Biasanya kan kalau orang biasa kan multi level ya, multi level bisnis. Kalau di sini istilah multi level kebaikan. Satu orang datang, biasanya dia pasti share kegiatannya. Nah dia punya teman, di antara sekian teman juga biasanya juga ada terketuk hatinya. Nah itu biasa sambung menyambung sampai dari awal sampai sekarang gitu, sehingga kita bisa memberikan perawatan yang sesuai dengan diamanatkan oleh undang-undang gitu, Mbak. Jadi kalau umpamanya di rumah sakit dia melahirkan terus dia melarikan diri, jadi tetap rumah sakit akan lapor ke polisi untuk melacak kepada orang tuanya. Begitu juga kalau umpamanya dibuang di jalan, jadi sama masyarakat juga harus melapor ke polisi dulu gitu. Nah, bayi itu harus diselamatkan ke bawah rumah sakit, dan itu tidak bisa karena banyak salah persepsi juga, dikira bisa langsung dimiliki seperti itu ya. Karena masalah bayi itu seperti sekarang ini kan bayi itu sudah mendapat perlindungan hukum ya. Jangankan dia sudah bayi, dalam janin pun, dalam kandungan dia sudah mendapat perlindungan hukum penuh dia. Jadi orang tua pun tidak bisa semena-mena seperti itu. Nah, semoga dengan adanya tayangan ini dilakukan mahasiswa desain ya desain ini nanti terutama bisa mengedukasi para remaja ya. Karena dengan kesalahan kita bergaul dengan sekarang kan teknologi ya. Karena kesalahan kita bergaul bisa berakibat fatal seperti itu. Karena kalau itu nanti bisa berjalan dengan baik, nah apalagi ini dilakukan di kampus ya, apalagi kampus. Nah ini nanti kalau semua kampus mau melakukan itu, saya kira akan tentang pembuangan bayi itu nanti akan bisa lebih berkurang. Jangan salah, justru pembuangan bayi itu justru dilakukan oleh orang-orang terpelajar. Pernah dulu kasus kan bayi dibunuh sama pacarnya, itu mahasiswa. Nah itu berarti kan kadang-kadang meskipun mahasiswa, kadang-kadang edukasinya tidak nyampe gitu. Nah semoga dengan kampanye ini bagaimana anak itu harus terlindungi, dan yang selalu akan menjadi hujatan atau menjadi ini dari orang itu pasti dari pihak wanita. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Mungkin sebelum saya akhiri, saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Ya.